terus hidup kudus ya, hidup kudus, suci di hadapannya, tak bercacat ya, dan mempersiapkan diri kita sampai Tuhan menjemput kita pada kali yang kedua ya. Terima kasih. Katakan amin. Coba buka dengan saya bersama-sama sebentar. Kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 9. Di screen saya tampilkan mungkin biar cepat. 2 Petrus 3 ayat 9. Mari sama-sama kita lihat. Yang sudah ketemu, kita baca bersama-sama dengan suara yang jelas. 2 Petrus 3 ayat 9. Oke, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Katakan amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang Dia janjikan. Lihat kiri kanan, dengan senyum katakan, tidak pernah lupa dia Pak. Tidak pernah lupa. He's never forget what He's going to do. Ya. Nah, bagi kasih Tuhan, kita Amos berkata bahwa setiap kali Tuhan akan bergerak di satu wilayah, satu region, maka Tuhan akan menyatakan rencananya kepada para nabi-nabinya. Waktu Tuhan, when God want to go to Sodom and Gomorrah and try to punish the area, waktu Tuhan mau ke Sodom dan Gomorrah dan menghancurkan Sodom dan Gomorrah, He doesn't just step down from heaven and do the burning. Tuhan tidak langsung turun dari surga dan hancurkan Sodom dan Gomorrah, no. Tapi Tuhan nyatakan rencananya kepada nabi-nabinya. Dia bilang salah satunya kepada Abraham, I'm going to crash down the Sodom dan Gomorrah. Tuhan nyatakan hatinya kepada Abraham. Tuhan nyatakan janjinya kepada Abraham bahwa penghukuman akan berlaku bagi Sodom dan Gomorrah. Nah, dengan Bapak yang kasih Tuhan, apa yang kita lihat di tampilan tadi, bagaimana kegolakan terjadi di Thailand. Walaupun beberapa rekan-rekan Indonesia bilang, wah ini belum seberapa Pak ya. Di Indonesia lebih seru filmnya, lebih hot ya. Zombinya lebih banyak, di sini kurang banyak gitu ya. Nah, apa yang terjadi yang kita alami bahkan seminggu yang lewat itu, dengar baik-baik. It doesn't just happen like that. Itu nggak terjadi begitu saja. Ada banyak orang yang telah mendapatkan penglihatan daripada Tuhan tentang kejadian ini. So many prophet, ada banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang telah mendapatkan bahwa ini akan terjadi. Okay? And 2 of them, dan 2 dari yang banyak itu ngomong kepada saya, speak to me. Ya, kepada istri saya, bahkan mertua saya masih ingat. Salah satu namanya adalah Ibu Siti Jeto. Dia katakan 2 years ago waktu kami sama-sama seminar besar, dia bilang, let's going, akan tadi satu penumpang darah, bagi suatu keributan yang besar yang belum pernah terjadi bagi bangsa ini. Dan terjadi. Okay? Bahkan seorang hamba Tuhan, sahabat baik saya, adik angkat saya, di sini ada adik saya ya. Jadi mirip-mirip dengan panen gitu ya. Tapi ini asli, yang panen yang palsu gitu ya. Panen tiba-tiba SMS saya di bulan November tahun kemarin, dia bilang begini, Bang, aku mimpi Thailand begini, seperti yang Thailand sekarang. Ya. Waktu dia kirim gitu, saya bilang, Pak, thank you Pak, we are going to see what is happening. Dan terjadi. Dengar baik-baik. Setiap kali Tuhan mereveal janjinya, Tuhan menyatakan janjinya, mau janji berkat, mau janji penghukuman, mau janji pemulihan, mau janji kelimpahan, janji apa saja yang Tuhan sampaikan kepada kita, dengar baik-baik, Tuhan pasti menggenapinya. Katakan amin. Tahun ini Tuhan janjikan sebagai tahun pemulihan dan kelimpahan. Pak Bu, mungkin beberapa kita yang sudah memasuki 5 bulan mulai ragu imannya, mulai deg-deg, ya, karena mungkin tidak bersekutu akrab dengan Roh Kudus, tidak punya kekuatan untuk percaya. Pak, aku nih mau percaya, but let me tell the truth, Pak. Aku kasih tahu Bapak kejadiannya. Aku ini tambah worse, tambah buruk, Pak, tambah susah. Padahal Tuhan janji pemulihan dan kelimpahan. Bahkan waktu di awal tahun aku berdoa, aku dengar Pak Olga bicara, aku dengar Pak Niko bicara video, aku percaya Pak, ada iman yang timbul, ada kepastian yang kokoh yang kuterima dalam diriku. Tapi hari ini Pak, catat Pak,
23 Mei 2010. Aku ragu, Pak. Is it true for me? Or it just me yang buat-buat? Dengar baik. Kalau Tuhan sudah melepaskan janjinya lewat hamba-hambanya, itu artinya janji itu berlaku bagi kita semua. Katakan amin. Katakan amin. Dan dia akan menggenapinya dengan caranya yang ajaib. Yang mau mengalami, katakan yes. Yes. Kasih satu kiri kanan, katakan dia pasti genapi. Terus lihat wajah satu orang bilang begini, jangan tidak percaya Bang, dia aja. Jangan tidak percaya. Oke? Baik. Nah, pertanyaan begini sekarang, bagaimana sikap kita terhadap janji Tuhan? What is our action? Apa tindakan kita terhadap janji yang Tuhan lepaskan bagi hidup kita? Tindakan kita begini. Mari kita buka sama-sama Yakobus pasal 5. Kita akan belajar dari gereja mula-mula. We are going to learn from the early church. Kita akan belajar dari gereja mula-mula, jemaat mula-mula yang memiliki sikap yang benar terhadap janji Tuhan. Ya, tadi Bu Esther katakan, Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka. Ada janji pencurahan Roh Kudus, ada janji pengurapan, ada janji kuasa Tuhan. Bu Esther bilang begini, they are not just sampai-sampai, enak-enakan aja. Tapi mereka bersekutu, berkumpul, dan berdoa sampai janji itu jadi kenyataan bagi mereka. Mari kita lihat sama-sama Yakobus 5 ayat 16. Yang sudah ketemu mari baca dengan suara yang jelas. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengampuni dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi doa orang benar. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Firman Tuhan menasihatkan kita, mari saling mendoakan. Put down your Bible. Taruh Alkitabmu sekarang. Taruh pulpenmu, dompetmu, handphonemu, BlackBerry-mu, ya. Apa saja yang kau pegang taruh. So empty out the hands. Kosongkan tanganmu. Yang sudah kosong tangannya bangkit berdiri bersama dengan saya. Would you mind to stand up with me together this morning? Saya ingin yang depan cari yang di belakang. Cari satu orang, pegang tangannya dan mulai berdoa. Ayo. Doa yang mau kita lihat hari ini. We are going to learn about doa. Ya. Nah, di Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi, di Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya, sekali lagi perhatikan saya, oke? Oke, lihat saya semuanya. Lihat semuanya saya. Jangan dulu. Kita sudah berdoa. Nanti kita berdoa lagi ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Ini bisa berarti yang pertama, doa orang yang dibenarkan, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi juga ini berarti ada doa yang benar. Berarti ada doa yang salah. Ya. Nah, mari kita belajar tentang prinsip bagaimana doa yang benar, yang mengandung yang mendatangkan kuasa Tuhan bagi kehidupan kita. Pagi ini kita akan belajar dari dua cerita yang tercatat di kitab Kisah Para Rasul. Yang satu pasal yang keempat, yang kedua pasal yang ke-12. Mari sama-sama kita lihat dua prinsip kebenaran. Yang pertama, mari buka Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 37. Ayat 23 sampai 31 itu dalam bahasa Indonesia, terjemahan King James, diberikan judul doa jemaat. Yang ketemu katakan yes. Yes. Oke. Dalam bahasa Inggris, ya, New King James Version, dia gunakan judul perikop prayer for boldness. Doa untuk keberanian. Nah, kita nggak usah baca, saya cerita saja. Pada saat itu setelah lihat saya kembali, cuma to see me again. I mean, come and look at me, not to see me again. See me again pulang ya. Ya, lihat saya lagi, oke ya. Nah, pada saat itu dikatakan gereja Tuhan, jemaat mula-mula, gereja Tuhan orang Yahudi atau Yahudi Mesianik yang percaya kepada Kristus itu bertambah jumlahnya dan nanti besar. Sejarah mencatat ada 1 juta orang lebih yang lalu lalang di Yerusalem setiap bulannya. So every month at least 1 million people gather together, come and go, come